Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan masuk di materi pembelajaran TIK untuk di pertemuan keempat. Minggu lalu di pertemuan ketiga kita membahas yaitu di menu home, yaitu menu font, kemudian menu paragraf. Nah, hari ini kita akan masuk di grup, yaitu di menu grup insert. Pada pertemuan keempat ini, di menu insert group ini kita akan membahas yaitu submenu text dan table ya. Kita bahas dua materi kali ini. Jangan lupa kawan-kawan atau teman-teman untuk mengisi absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kemudian nomor absen juga kelas ya. Kemudian siapkan buku catatannya, kemudian dirangkum dan pindahkan apa yang Bapak sampaikan supaya nanti pada saat kita ketemu praktek jadi kita bisa langsung untuk mempraktekkan di lab komputer kita. Baik, kali ini pertemuan keempat, judulnya yaitu penjelasan dan penggunaan grup, text dan table pada Microsoft Word. Nah, sekarang kita langsung saja yang pertama yaitu di poin ke-1 di bukunya. Silakan ditulis pertemuan keempat, kemudian judul, kemudian 1 kita isikan yaitu text ya. Oke. Untuk text ini ada 3 pilihan atau 3 menu yang sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah cover text. Cover text ini digunakan untuk membuat ya atau memberi tampilan text pada sebuah halaman ya. Oke, sekarang cara penggunaannya. Jadi silakan kita klik di sini di titik 3 di sini ya. Di ujungnya ini ada titik 3. Di bagian tulisan cover text ini ada titik 3 atau segitiga ya maksudnya. Kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan tampilan atau unit in ya, unit jenis ini apa namanya untuk jenis tampilan text kita. Nah, di sini banyak sekali. Kemudian kita akan coba pilih salah satu untuk text yang pertama. Di sini kita klik saja di sini. Nah, di sini ada company yaitu untuk mengetikkan tempat kita, kemudian nama kita ya. Di sini kita ketikkan misalnya di sini Sungai Utara. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tab the dokumen, judul dokumen ya. Di sini kita ketikkan di sini misalnya tugas makalah tik. Nah, ini untuk membuat covernya. Kemudian tipe dokumen subtitlenya di sini biasanya itu dibuatnya nama ininya ya, nama tugasnya ya. Di sini misalnya mencari pengertian internet. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada nama kita secara otomatis karena ini membaca nama komputer kita ya atau akun kita. Di sini ada pick the date. Di sini kita pilih tanggalnya di titik segitiga ini kita pilih tanggalnya hari ini yaitu tanggal 18. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pembuatan cover atau halaman depan sebuah teks yang biasanya untuk membuat pelaporan, kemudian membuat seperti tugas-tugas sekolah. Nah, itu untuk teks bagian yang pertama. Sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua yaitu blank page. Blank page ini adalah untuk menyisipkan halaman kosong ya. Untuk menyisipkan halaman kosong. Jadi kalau kita klik di sini kita ada di page kedua ya. Di sini ini page 1, kemudian ini page 2. Nah, ini gunanya untuk menyisipkan halaman kosong atau blank page. Kita klik saja di sini, maka dia otomatis akan masuk di page ketiga ya. Di sini ya, kursornya akan mengarah ke page 3. Maka kita lihat di bawah pojok kiri sini ada 3 of 3, 3 of 3 di sini berarti ada halaman 1 sampai 3 gitu ya. Nah, untuk membuat halamannya. Nah, kita klik lagi di sini untuk membuat halaman, kita klik blank page lagi, maka di sini akan
berpindah ke halaman 4. Nah, di sini ya. Ingat tadi pengertian dari blank page adalah untuk menyisipkan halaman kosong yang di bagian bawahnya gitu ya. Oke, itu untuk poin yang kedua. Sekarang kita ke yang ketiga, yaitu di page ini ada yang namanya break page atau page break ya. Page break untuk menyisipkan berlahan halaman ya. Untuk menyisipkan belahan halaman ya. Nah, di sini misalnya kita membuat teks seperti ini dengan 2 baris ya. Kemudian kita mau pindahkan bagian teks yang kedua ini ke halaman bawahnya. Jadi kursornya kita letakkan di bagian atas ini. Nah, di sini ya. Ini kursornya kita letakkan. Kemudian kita klik di sini page break ya. Maka yang bagian teks yang bawah ini akan berpindah ke bagian halaman ke selanjutnya bawahnya seperti ini ya. Ini kita lihat di sini. Nah, di sini 2 baris yang tadi akan berpindah di sini. Ini gunanya adalah untuk menyisipkan belahan halaman ya dengan teks yang ada di atasnya gitu ya. Nah, itu pengertian daripada blank page. Oke, itu untuk di pembahasan yang satu. Sekarang pembahasan yang kedua, kita akan masuk di menu table. Untuk di menu table ini nanti pembahasannya cukup panjang ya. Nanti jika tidak selesai kita akan bahas di pertemuan kelima untuk table ini atau keempat ya. Nah, selanjutnya kita akan buat dulu untuk halaman baru untuk pembuatan table ya. Sini kita klik insert. Kemudian di table ini perlu diperhatikan pengertian table itu adalah digunakan untuk membuat bentuk kotak-kotak ya di sebuah tampilan layar ya. Dia bercenderung ciri-cirinya itu adalah untuk membuat kotak ya dengan garis-garis ya. Nah, sekarang cara membuatnya di sini kita klik di bagian bawah ini. Untuk membuat table itu ada 3 cara. Yang pertama itu secara insert table secara otomatis ya. Silakan tulis di bagian bawah itu di poin 2 di bawahnya A. Itu adalah yang pertama cara membuat table dengan cara otomatis ya. Dengan cara otomatis itu kita tinggal tunjukkan kursornya saja di sini. Kita tunjuk saja, belum kita klik. Maka secara otomatis di bagian kanan ini akan menunjukkan jumlah tabelnya. Di sini kita bisa lihat di sini kalau kita tunjuk seperti ini di atas itu di sini itu ada ukuran misalnya 4 kali 4 seperti ini. Berarti 4 ke bawah, 4 ke kanan ya. 4 kolom ke bawah, 4 baris ke kanan ya. Nah, sebelumnya Bapak beri penjelasan bahwasanya kolom itu seperti apa, baris itu seperti apa ya. Kalau kolom itu adalah kotak-kotak yang ke kanan, ini kolom. Kemudian kalau baris itu adalah kotak-kotak yang ke bawah, ini baris. Nah, setelah kita sudah misalnya kita akan buat contoh seperti ini tabelnya, lalu kita klik saja. Nah, di sini sudah membentuk sebuah table. Nah, sekarang cara yang kedua, membuat table dengan cara yang kedua, yaitu dengan insert table. Di sini menggunakan input manual namanya. Yang kedua adalah dengan cara input manual. Kita klik saja di sini, maka akan muncul dialog insert table. Di sini ada number of column dan number of row. Isikan jumlah kolom dan isikan jumlah baris ya. Jadi kolom tadi adalah ke kanan, jadi di sini kita bisa misalnya buat 5, kemudian di bawahnya sini juga misalnya 5. Maka nanti hasilnya adalah 5 kali 5. Selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Itu untuk cara membuat tabelnya. Kemudian cara yang ketiga untuk membuat table yaitu dengan cara draw table. Ini draw table. Draw table itu adalah membuat table dengan menggunakan manual, yaitu menggunakan pensil.
Kalau kita klik seperti ini, maka di sini kursornya itu akan membentuk table. Jadi di sini kita bisa misalnya tarik ke kanan. Nah, seperti ini dia akan membentuk. Kemudian di sini kita mau buat baris ya. Kita tarik sini. Nah, kita mau buat baris lagi, kita tarik seperti ini. Kemudian kalau kita mau membuat kolom ke sini, maka kita dari sini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini cara membuat table itu ada menggunakan 3 cara. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi di sini. Di sini ada quick table, kemudian di sini ada Excel. Kalau kita klik di sini, maka kita akan masuk di aplikasi Excel. Di sini ada quick table, ini table yang sudah disiapkan ya. Ini sudah disiapkan. Jadi untuk pembuatan table itu ada 3 yang secara input, namun kalau yang secara otomatis itu ada menggunakan quick table. Jadi yang perlu kalian catat itu membuat table yang pertama yaitu dengan input manual, dengan input otomatis, dengan input manual yang ini, dengan draw ya, 3 itu. Kemudian kalau di sini kita tidak membuat table, tetapi di sini memilih ya, di sini jenis yang sudah disediakan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup dulu untuk pertemuan keempat ini. Selanjutnya silakan dirangkum dan dikirim tugasnya ke chat pribadi, ke WA-nya grup ke WA Bapak pribadi ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.